Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Abial Tarpapalan dalam renungan pagi. Firman Tuhan yang kita akan renungkan sejenak terambil dari Amsal 22 ayat 9. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Kita akan renungkan firman Tuhan ini dengan tema kebaikan dalam segelas susu. Kebaikan dalam segelas susu. Diceritakan bahwa ada seorang anak sekolah yang berangkat ke sekolah dengan membawa ransel atau tas ranselnya di punggungnya yang tampaknya penuh buku. Namun wajahnya terlihat lemas karena belum sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Jadi perutnya keroncongan. Karena dia berasal dari keluarga yang miskin, sarapan pun tidak mampu untuk disiapkan. Sehingga dia terjatuh, dan kebetulan dia terjatuh di depan rumah seorang janda tua. Segera perempuan itu memanggil orang-orang untuk membopong anak itu ke rumahnya. Lalu ibu janda tua itu melayani anak itu, memberi anak itu segelas susu. Dan tidak sampai di situ, setelah anak ini bisa bangun, dia pun mengantarkannya ke sekolah. Dan setelah di sekolah dia kaget karena ternyata anak ini juga mempunyai masalah di mana uang sekolahnya menunggak beberapa bulan. Didorong oleh rasa kasihan, perempuan tua itu membayar tunggakan itu. Lalu dia kembali ke rumahnya. Dan sejak itu tak pernah lagi bertemu dengan anak itu. Tetapi anak itu sempat menanyakan nama orang tua itu dan juga di mana tinggal. Lalu berpuluh-puluh tahun, beberapa puluh tahun kemudian, perempuan tua itu mulai sakit-sakitan. Dia dirawat di sebuah rumah sakit kecil, tetapi karena rumah sakit itu tidak mampu untuk menolong atau menyembuhkan penyakit ibu tua itu, maka dia pun dirujuk ke rumah besar, dan tentu saja dengan biaya pengobatan yang amat mahal. Tetapi di rumah sakit yang besar itu, orang tua ini dirawat dengan penuh kasih sayang. Dia diberi kamar yang bagus dan perawatan yang sangat intensif. Seorang dokter spesialis yang juga adalah pimpinan di rumah sakit besar itu turun tangan merawatnya dengan sangat-sangat ramah. Dan selama sebulan dia dirawat, akhirnya dia sembuh. Dan ketika dia akan pulang ke rumah, ibu janda itu berkata, "Pak, saya tidak punya uang untuk membayar semua biaya perawatan. Saya seorang janda, tidak punya anak. Saya mungkin akan menjual rumah saya untuk membayar biaya rumah sakit ini." Dan kemudian dokter itu hanya tersenyum. "Ibu, jangan terlalu memikirkan biaya pengobatanmu," kata dokter itu dengan begitu ramah. "Mengapa dokter berkata demikian?" tanya si ibu itu. "Segelas susu, sebutir telur, dan sepotong ikan cukup untuk membayar biaya pengobatan ibu. Kebaikan ibu dalam segelas susu." Perempuan itu bertambah heran. "Bagaimana bisa?" katanya. Lalu sang dokter itu berterus terang bahwa, "Sayalah anak yang ibu tolong puluhan tahun lalu. Saya masih ingat nama ibu. Dan ketika ibu masuk dalam rumah sakit ini, saya mencari tahu asal-usul ibu, dan benar, ibulah yang menolong saya. Ketika waktu itu saya jatuh, ketika waktu itu saya harus membayar uang sekolah tunggakan, dan ibu
membayarkannya, menolong saya. Saya tidak tahu bagaimana jadinya seandainya ibu tidak menolong saya waktu itu. Perempuan tua itu turut tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa bantuan kecil kepada seorang anak puluhan tahun lalu pada waktunya berbuah abad banyak. Dia teringat ucapan Yesus dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, benar sekali firman Tuhan pagi ini. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ya, kadangkala kita berpikir bahwa bagaimana caranya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada orang yang menyenangkan hati Tuhan dengan terlibat di dalam pelayanan, belajar piano, belajar bagaimana memimpin pujian di gereja, belajar berkhotbah, bahkan berstudi untuk menjadi seorang pelayan atau pendeta. Nah, itu juga teman-teman adalah cara untuk menyenangkan hati Tuhan, termasuk juga memberitakan Injil kemana-mana. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini juga memberikan sebuah informasi ilahi bahwa untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus berpihak kepada orang-orang miskin, berpihak kepada anak-anak kecil. Berpihak dengan cara apa? Dengan cara membagi rezeki dari kekurangan kita. Dalam ilustrasi tadi atau cerita tadi, seorang janda tua menjadi teladan membantu seorang anak sekolah yang jatuh karena tidak makan karena kemiskinannya, juga membayar uang kuliah karena membayar uang sekolah anak itu karena kemiskinannya. Membagi rezeki di tengah-tengah kekurangan, itu adalah sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan tidak buta, Tuhan tidak lupa segala kebaikan kita. Di ending cerita tadi, bagaimana ibu janda itu menerima berkat dari Tuhan pun melalui anak yang dia tolongnya berpuluh tahun yang silam. Tetapi sebetulnya itu adalah pertolongan Tuhan. Nah, maukah kita menjadi orang-orang yang diberkati? Maukah kita mempunyai masa depan atau hari depan yang penuh harapan? Maukah kita menjadi contoh bagi generasi kita yang akan datang, bahwa kita adalah orang-orang yang tidak egois, yang tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dan keluarga sendiri, golongan sendiri, tapi mementingkan kepentingan dan kebutuhan orang lain, siapapun juga, tanpa memandang suku, agama, latar belakang yang lain. Kita harus berbagi. Di tengah-tengah COVID-19, kita tentu melihat, menyaksikan banyak orang yang terpapar COVID. Banyak juga orang yang di PHK, banyak orang yang putus sekolah, dan banyak pengemis di jalanan. Mari kita yang punya hati, yang diberkati firman Tuhan pagi ini, segera melakukan tanggung jawab kita, dan lihat Tuhan akan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan dari mana? Kemurahan dari Tuhan. Ibu Teresa, Bunda Teresa pernah mengatakan bahwa jika kasih membutuhkan balasan, kasihilah orang lain. Seperti obor yang membutuhkan minyak, demikianlah kasih membutuhkan orang lain untuk dikasihi. Teman-teman semua, selamat hari Minggu. Kiranya firman Tuhan ini juga melengkapi kita hari ini dan seterusnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Maha Baik, selalu membukakan rahasia untuk diberkati dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pagi ini, saudara-saudara dan teman-teman. Selamat beribadah, selamat beraktivitas. Kristus bersama kita selalu. Haleluya. Amin.